Fikri, tahu Fikri ibu panggil ke sini? Tadi ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya Fikri habis bertengkar dengan teman. Apa masalahnya? Karena dia menyebut nama saya. Terus? Lalu saya terpancing emosi, lalu saya menyebut dia. Oke. Terus apa yang Fikri lakukan? Tidur aja. Setelah itu dia mengejar saya, lalu saya bertengkar dengan dia. Oke, begitu ya. Ini ceritanya begitu. Nah, wajar Fikri kamu itu marah dan kesal karena nama orang tua kamu disebut. Jika ibu di posisi Fikri, maka ibu juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena bagi kita orang tua kita adalah yang kita hormati, ya. Nah, lalu apakah menurut Fikri, kalau kita lihat dengan keyakinan kelas kita, apakah tindakan Fikri tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Kalau belum, keyakinan kelas apa yang belum Fikri penuhi? Memang di dalam kelas. Oke, teman dalam kelas, toleransi bersama teman, menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, menurut Fikri, kita tenang di dalam kelas saat belajar, kemudian toleransi dan menghargai antar bersama, itu penting tidak? Penting. Kalau itu penting bagi Fikri, maka keyakinan apa yang harus Fikri tanamkan agar tidak terjadi lagi masalah ini? Sabar. Sabar. Benar, sabar. Oke. Sabar. Terus sabar dalam bentuk apa? Sabar dalam bentuk diri sendiri. Terus Tidak membalas menyebut nama Matio. tidak membalas menyebut nama Mama Tio. Agar Kemudian, tidak terjadinya bertengkar. nah, berarti apakah Fikri mau bersedia memperbaiki kesalahan ini? Kalau seandainya nanti ada lagi teman yang lain yang menyebutkan nama orang tua, apakah Fikri akan mau bersabar? Mau mengendalikan diri dari emosinya? Nah, baik. Jadi, satu hal yang harus Fikri lihat, menyebutkan nama orang tua memang tidak sopan, tapi kita tidak harus terpancing emosi untuk selalu marah. Terima kasih Fikri sudah mau datang dengan ibu. Mudah-mudahan kedepannya Fikri akan jadi lebih baik lagi dan tidak terpancing sama teman-temannya untuk bertengkar. Silakan Fikri kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri Nasution, kelas 4B dari SDN Usul 2 Pampangan. Saya senang sekali diajak oleh guru saya untuk berdiskusi mengatasi masalah dan menahan amarah. Yang harus saya lakukan bersabar dan tidak memukul teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan, tadi ibu melihat Ihsan tertidur dan mengantuk di dalam kelas. Ya, benar. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Ihsan sakit perut. Sakit perut bisa mengantuk gitu ya. Ya, Ihsan bukan hanya hari ini saja ibu lihat suka tidur dalam kelas. Beberapa hari yang lalu ibu juga suruh melihat Ihsan suka tidur dalam kelas. Ibu suruh cuci muka ke belakang ke kamar mandi. Nah, kok itu bisa terjadi? Kenapa Ihsan bisa mengantuk di dalam kelas? Karena Ihsan malam tidurnya sangat lama. Jam berapa ibu tidurnya? Setengah 11. Setengah 11. Selalu jam setengah 11 tidurnya. Bangunnya jam berapa? Kadang-kadang jam 6. Jam 6 pagi. Kalau tadi bangunnya jam berapa? Jam 6. Jam 6. Ada sok subuh tadi? Nah, bangun jam 6 itu masuk subuh. Besok subuh lagi ya? Sebenarnya ibu
tidak menyalahkan atau tidak marah kalau misalnya perilaku seperti itu, karena wajar, setiap orang pasti ada rasa mengantuk dan belajar kan, pasti ada. Jadi mungkin ibu juga pernah melakukan ketika belajar juga sering mengantuk, atau serang mengajar mengantuk. Nah, itu sebutkan hal-hal yang seperti itu. Nah, namun kalau kita perhatikan dengan keyakinan kelas kita, dengan kesepakatan kelas kita, Isan, kesepakatan kelas mana yang tidak sesuai dengan perilaku Isan itu? Tindakan Isan ini apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak sesuai. Nah, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan Isan ini? Kesepakatan saling menghargai. Oke. Nah, menurut Isan, saling menghargai itu penting nggak? Penting. Oke, kalau penting, apa yang harus Isan lakukan agar kejadian tadi yang di dalam kelas ini tidak terjadi lagi? Tepat waktu. Tidur tepat waktu. Harusnya Isan tidur jam berapa? Sekitar tidur jam 9. Oke. Isan ada nggak sarapan pagi pergi sekolah? Tidak ada sarapan pagi ke sekolah. Nah, besok sarapan pagi lagi ya di sekolah agar belajarnya lebih semangat. Jangan lupa bangun tidur, sholat subuh agar dibukakan oleh Allah pintu hatinya dan pintu pikirannya untuk belajar. Ya. Isan bersedia? Nah, kalau bersedia berarti kejadian ini nggak terulang lagi ya. Baiklah Isan, terima kasih sudah datang atas pemanggilan Ibu. Mudah-mudahan Isan bisa berubah lebih baik lagi ke depannya dan tidak tertidur lagi di dalam kelas saat belajar. Semangat ya. Nah, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan, saya dari kelas 4B. Saya senang diajak oleh guru berdiskusi untuk mencari solusi masalah saya agar tidak mengantuk pas jam belajar. Hal yang harus saya lakukan adalah tidur tepat waktu dan tidak tidur larut malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.